Wayang. Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film requestan teman kita, P. Renardi, yang request film horor. Tapi karena Mimin takut kalau ketemu yang namanya jump scare, jadi Mimin bakal bahas film ini aja nih, tentang sebuah desa yang diteror sama sosok kuntilanak yang suka mencuri makanan. Tak lupa kata-kata untuk hari ini, jangan lupa makan, kalau nggak makan nanti mati. Sebelumnya, jangan lupa like dan komen ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar selalu dapat update dari video kami. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan dua emak-emak yang lagi jalan malam-malam. Mereka asik mengobrol, bahkan sampai tertawa terbahak-bahak. Temannya berkata untuk tidak tertawa malam-malam, takutnya ada yang menyauti. Benar saja, tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa. Dan saat menengok ke samping, ya, ada sosok kuntilanak di sana. Lah, tapi kok badannya gendut ya? Haha. Melihat itu, sontak membuat kedua emak-emak tadi lari ketakutan. Kabar kuntilanak itu sudah mulai tersebar di kampung. Nampak beberapa mas-mas sedang membahasnya di pos ronda. Tapi tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa yang membuat mereka ketakutan. Esoknya, mereka membahas lagi tentang kuntilanak itu. Kita kenalan dulu. Ada Malik, Saleh, ada Dharma dan pacarnya yang suka bucin, dan Pak Dolah, si pemilik warung kopi. Mereka khawatir dengan adanya sosok kuntilanak ini. Nyatanya, sudah banyak warga desa yang dihantui oleh sosok hantu itu. Anehnya, Kunti satu ini sangat suka makan, di mana dia suka mencuri makanan warga desa. Saking banyaknya dia makan, dia sampai tidak bisa terbang dong. Lah, kocak. Dan dia dijuluki Kunti Melati. Mendengar itu, semua pun ketakutan dan pergi dari warung Pak Dolah. Di perjalanan, Dharma berkata ke pacarnya untuk jangan takut, karena dia akan selalu melindunginya. Tapi tiba-tiba terdengar suara aneh di belakang, yang sontak membuat Dharma lari meninggalkan pacarnya. Lah, Malik dan Saleh pergi menemui Kades. Dia bernama Pak Bayang. Mereka mengabarkan tentang adanya sosok hantu bernama Kunti Melati, di mana dia suka mencuri makanan. Mendengar itu, Pak Bayang pun nampak kaget. Dia ketakutan, sampai masuk ke rumah dan mengunci pintunya. Malamnya, Malik dan Saleh pergi jalan-jalan. Mereka mampir ke warung Pak Dolah. Malik bingung kenapa warungnya masih dibuka. Dan Pak Dolah menjawab kalau dia tidak percaya dengan adanya hantu. Malik mencoba menjelaskan sosok kuntilanak itu asli. Sosok hantu berjubah putih dan rambut hitam panjang. Dia bisa datang kapan saja dan di mana saja. Dan itu seketika membuat Pak Dolah jadi takut. Beralih ke seorang emak-emak. Dia sedang menyiapkan makan malam, tapi tiba-tiba datang si Kunti di sana, yang seketika membuat emak itu pingsan. Menyadari itu, Pak Bayang pun datang menjenguk. Dia curiga kalau ini adalah ulah Kunti Melati. Malik yang mendengar itu lalu bertanya apa yang harus dilakukan untuk mengusirnya. Pak Bayang bingung tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia meminta para warga untuk sabar terlebih dahulu. Setelah berpikir semalaman, Pak Bayang akhirnya punya ide. Dia tahu kalau si Kunti datang karena mau makan. Jadi dia menyuruh semua warga untuk menyimpan makanan di dalam lemari, supaya si Kunti tidak menemukannya dan lama-kelamaan akan pergi dari kampung. Para warga agak ragu dengan saran itu, tapi ya mau gimana lagi. Mau tidak mau, mereka mengikuti saran Pak Bayang. Saat malam tiba, semua warga menyimpan makanannya di dalam lemari, berharap Kunti Melati tidak datang. Tapi tidak semudah itu. Dengan penciuman tajamnya, Kunti Melati masih bisa menemukan keberadaan semua makanan. Dia datang ke rumah warga satu persatu, termasuk rumah Pak Bayang. Mendengar keributan di dapur, Pak Bayang memberanikan diri mengecek. Nampak si Kunti lagi asik makan. Tapi saat didekati, ya, dia menghilang. Dikiranya sudah aman, padahal si Kunti sudah berada di belakang Pak Bayang. Auto panik nggak tuh? Akibatnya, Pak Bayang sampai demam begini dong. Menyadari rencananya tidak berhasil, Malik, Saleh, dan Dharma kembali menemui Pak Bayang. Mereka memintanya mencari rencana baru. Pak Bayang kembali bingung.
Jadi dia meminta mereka bertiga untuk datang lagi nanti malam. Tak lupa dia menyuruh untuk mengajak semua warga datang. Tapi saat malam tiba, cuma mereka bertiga doang yang datang. Pak Bayang sadar kalau masalah Kunti ini semakin buruk. Tapi dia berkata kalau dia punya rencana baru. Sebelumnya dia berniat menyetel lagu NCS untuk latar belakang. Anehnya terdengar suara lagu, tapi radionya tidak menyala, membuat mereka sadar kalau Kunti Melati ada di sana. Mereka pun langsung lari terbirit-birit sambil dikejar si Kunti Melati. Sampai akhirnya mereka tiba di warung Pak Dolah. Merasa sudah aman, ketiganya pun istirahat. Mumpung udah di warung, mereka berniat beli minuman. Tapi saat Pak Dolah mau menyiapkan minuman, ternyata Kunti Melati sudah ada di sana. Auto panik dong mereka. Esoknya nampak Pak Bayang yang mau pergi ke warung Pak Dolah. Tapi tiba-tiba motornya mogok. Untungnya datang Malik dan Saleh yang memberi tumpangan. Setibanya di sana, nampak Pak Dolah yang menangis. Dia ketakutan karena melihat Kunti Melati kemarin malam. Menyadari kalau teror Kunti Melati semakin menjadi-jadi, Pak Bayang harus bertindak. Dia punya ide untuk mengusir Kunti Melati, yaitu mereka harus mengumpulkan semua makanan di kampung yang nantinya akan diberikan kepada si Kunti. Harapannya Kunti Melati akan memakan semua itu dan pergi dari kampung ini. Semua pun setuju. Pak Bayang bersama Malik, Saleh, dan Dharma menyiapkan semua makanan di dekat rumah. Baru setelahnya mereka pergi bersembunyi. Benar saja, tak lama Kunti Melati pun datang. Dia langsung memakan semua makanan di sana dengan lahap, sambil dipantau terus oleh Pak Bayang. Ngerinya, setelah makanan habis, si Kunti masih menangis dan nampak dia masih kelaparan. Mereka pun dibuat kaget, kok bisa ya belum kenyang? Tapi Pak Bayang tidak begitu peduli. Dia yakin Kunti Melati akan segera pergi. Tapi ternyata tidak juga. Paginya, nampak mereka bingung harus berbuat apa. Semua cara sudah dilakukan untuk mengusir Kunti Melati. Sampai mereka kehabisan makanan di kampung. Pak Bayang dibuat menyerah karenanya. Saleh tiba-tiba marah. Dia dan teman-teman dulu sudah memilih dan mempercayai Pak Bayang sebagai kades. Harusnya dia melakukan terbaik untuk warga, sesuai apa yang sudah dia janjikan. Tidak punya pilihan lain, Pak Bayang pun harus membuat rencana baru. Malamnya, nampak mereka semua berkumpul di dalam rumah sambil menunggu si Kunti datang. Tak lama, terdengar suara di dapur. Rencana pun dimulai, di mana mereka harus menusukkan paku ke leher si Kunti. Lah, kocak. Dan ujung-ujungnya mereka lari ketakutan. Mereka sampai bingung harus gimana lagi. Bahkan sampai berniat untuk pergi dari kampung. Gara-gara si Kunti, banyak warga ketakutan bahkan tidak bisa tidur. Dan itu membuat mereka stres. Di tengah kebingungan, tiba-tiba datang sosok remaja. Dia bernama Jibam, salah satu warga kampung yang baru pulang dari luar negeri. Jibam sudah tahu tentang masalah Kunti Melati di kampung ini. Dengan sombongnya, dia mengaku tahu cara menyelesaikannya, yaitu dengan menusuk leher Kunti dengan paku. Lah, barusan aja dicoba. Tapi sebelumnya, Jibam ingin menunjukkan sesuatu, yaitu tari kuda lumping. Malik, Saleh, dan Dharma bingung kenapa Jibam menari seperti itu. Sampai Pak Bayang menjelaskan kalau itu adalah tarian kesukaan Kunti Melati. Dulu, saat Melati masih hidup, dia sangat suka menari kuda lumping. Setiap hari dia berlatih bersama sahabatnya Jibam. Mereka sering berlatih sampai sore, dan Melati sangat menikmatinya. Melati sendiri sangat suka makan telur ikan. Dia tidak mau makan kalau tidak ada telur ikan. Tapi suatu hari, saat mau makan, telur ikan itu sudah dimakan oleh ibunya sendiri. Merasa kecewa, Melati pun kabur dari rumah. Sejak hari itu, Melati tidak pernah ditemukan. Para warga berusaha mencari, tapi tidak ada hasil. Sampai Melati ditemukan dengan kondisi tak bernyawa, di mana dia diduga mati kelaparan. Tidak terima akan kematian anaknya, si ibu malah menghidupkan Melati kembali dengan ritual. Sehingga kini dia menjadi sosok hantu yang kita kenal dengan sebutan Kunti Melati. Mendengar itu, Malik pun punya ide. Mereka akan mengadakan acara pertunjukan kuda lumping di kampung. Pasti si Kunti akan datang.
Dan saat itulah mereka bisa menusuk lehernya dengan paku. Mereka bertiga lalu pergi ke warung Pak Dolah yang lagi penuh pengunjung. Saleh lalu mengajak semua warga di sana untuk hadir di pertunjukan kuda lumping, di mana dia berjanji akan ada hal spesial nanti malam dan pastinya ada banyak makanan sedap di sana. Persiapan pun segera dilakukan. Para warga membantu menata panggung dan semua penari berlatih dengan serius. Malamnya, sebelum acara dimulai, Pak Bayang berpesan pada para warga, acara ini sebenarnya dibuat untuk memanggil Kunti Melati. Jadi dia meminta para warga untuk jangan panik kalau si Kunti tiba-tiba datang. Acara pun dimulai, dan benar saja, Kunti Melati tiba-tiba muncul di sana. Tapi saat dia melihat pertunjukan kuda lumping, si Kunti tiba-tiba menangis. Dia mendekat dan nampak memperhatikan Jibam. Hal itu sontak membuatnya ketakutan. Akhirnya, Jibam mau menceritakan semuanya. Saat Melati dulu kabur dari rumah, dia bertemu dengan Jibam. Jibam membawanya ke rumahnya dan mengajaknya makan. Tapi di sana, Melati nampak makan dengan sangat lahap. Sejak hari itu, Melati tidak mau pulang. Dia betah di rumah Jibam dan memakan semua makanan di sana, sampai Jibam gak kebagian. Jibam nampak kesal. Bahkan suatu hari, dia sengaja tidak mau berbagi makanan dengan si Melati. Sontak itu membuatnya marah dan lari keluar. Jibam berusaha mengejar, tapi dia mendapati Melati yang tergeletak akibat menabrak pohon, dan itu membuatnya tewas. Tapi hal mengerikan terjadi, di mana saat malam tiba, Jibam kedatangan Melati yang sudah berubah menjadi hantu kuntilanak, di mana ternyata Melati dibangkitkan oleh ibunya sendiri. Pak Bayang melihat kalau Kunti Melati kini sedang menari kuda lumping. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, dia langsung menusuk lehernya dengan paku. Ya, Kunti Melati kembali menjadi sosok Melati, dan dia kembali menari bersama yang lain. Tapi itu tak berlangsung lama, di mana Pak Dolah malah menarik paku di lehernya yang mengubahnya kembali menjadi kuntilanak. Dan kengerian belum selesai, karena tiba-tiba pacar Dharma berubah menjadi sosok kuntilanak. Dia menari bersama Kunti Melati sambil diperhatikan para warga. Dan akhirnya mereka berdua sekarang sudah bisa bebas dari dunia ini, dan kampung kini bebas dari teror kuntilanak. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Pontianak 100 kg 2023. Wow, ending yang sangat plot twist dan absurd sekali ya. Mimin sampai bingung gimana cara bawainya. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film selanjutnya? Kalau kalian suka dengan video Mimin, tolong bantu like ya. Kalau tidak suka, kalian boleh dislike aja. Dan tulis di komentar apa yang membuat kalian tidak suka dengan video Mimin, supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.